bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Kembali lagi di sini dengan saya yaitu Nurul Mustika. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai peristiwa sejarah kemerdekaan, yaitu salah satunya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sini saya sudah bersama teman-teman saya. Boleh perkenalkan diri dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Amalia Fitriani. Perkenalkan nama saya Dintus Karyanti. Perkenalkan nama saya Saira Ayu Lestari. Nah, di sini tuh kebanyakan orang yang tahu peristiwa Rengas Dengklok sendiri itu kan adalah aksi penculikan golongan tua yang dilakukan oleh golongan muda. Nah, kebanyakan orang tuh tahunya gini aja. Jadi aku sini pengen tahu, mungkin bisa diceritain kronologi sejarah singkat mengenai peristiwa Rengas Dengklok itu sendiri. Jadi, awal mula peristiwa ini dimulai dengan adanya siasat golongan muda yang mendesak Insinyur Soekarno untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda memiliki pendapat bahwa keinginan Jepang yang menunda-nunda kemerdekaan Indonesia itu hanyalah tipu muslihat Jepang. Jadi, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di Jalan Pegangsang nomor 56 Jakarta. Hasil rapat ini menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia sepenuhnya berasal dari Indonesia dan tanpa ada campur tangan Jepang sama sekali. Kemudian, golongan muda menyampaikan hasil rapat ini ke Soekarno, namun beliau menolak usulan ini dengan alasan bahwa beliau ingin tetap melakukan kemerdekaan sesuai dengan apa yang sudah disusun oleh Jepang. Dan otomatis golongan muda pun kecewa terhadap putusan tersebut. Jadi, pada tanggal 16 Agustus, keesokannya, pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda memutuskan untuk menculik Soekarno beserta keluarganya dan Hatta ke Rengas Dengklok supaya tak mudah terpengaruh oleh Jepang. Cerita itu tinggi banget ya. Golongan muda itu sebenarnya buat sampai rela menculik golongan tua itu sendiri. Nah, aku tuh pengen tahu banget di balik aksi penculikan itu sebenarnya apa sih niat dari golongan muda itu sendiri sampai rela menculik golongan tua yaitu Soekarno, keluarga dan Hatta. Oke. Pelajaran ini diawali dengan Soekarno dan Hatta itu dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan bahwa agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan cepat. Pada akhirnya Soekarno mengatakan bahwa beliau ingin memproklamasikan kemerdekaan ketika beliau dikembalikan ke Jakarta. Mendengar keputusan itu, golongan muda akan mengambil sikap untuk mengembalikan Soekarno dan keluarganya beserta Hatta kembali langsung ke Jakarta. Keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memperkuasaan pemerintah Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Nah, teks proklamasi ditulis oleh Syayuti Melik dengan mesin ketik. Nah, pada tanggal 15 Agustus, PPKI menyatakan keputusan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai NKRI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi ini nih sebenarnya golongan muda pengen cepet-cepet merdeka kan? Sebelum berakhir, kalian sebagai generasi muda nih, aku pengen tahu pesan-pesan buat kalian generasi para bangsa selanjutnya. Nanti nanti untuk zaman sekarang itu tetap terus melestarikan. Jadi
Jadi ini tuh sebenarnya golongan muda pengen cepet-cepet merdeka kan. Sebelum berakhir nih, kalian sebagai generasi muda, aku pengen dong kalian itu kasih pesan-pesan gitu buat generasi muda selanjutnya. Buat generasi bangsa selanjutnya nanti tetap terus melestarikan budaya Indonesia, jangan melupakan apa yang sudah dilakukan pejuang. Kita tetap boleh melihat ke masa depan, tapi jangan lupa masa lalu juga. Karena kita juga ada cerita masa lalu, jadi buat kalian makasih buat partisipasinya membahas peristiwa Rengas Dengklok ini bersama